Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah wa yarhamukumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan senantiasa mengucap alhamdulillah wa syukrulillah. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita dengan sama-sama mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terlebih dahulu menyampaikan taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Ja'alanallah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Kullu amin wa antum jami'an bi khair. Alhamdulillah dipertemukan kembali setelah Ramadan, Idul Fitri dan pulang kampung bagi yang pulang kampung. Ya, alhamdulillah kita ketemu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan aktivitas ke depannya lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi. Ya, sampai mudah-mudahan Allah pertemukan lagi kita dengan Ramadan yang akan datang dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita, saya, Bapak, Ibu, seorang atlet yang diberi mandat oleh negara untuk ikut terjun dalam sebuah event internasional, SEA Games atau Asian Games, kira-kira targetnya apa? Atlet ya terjun dalam event internasional, targetnya apa? Hah? Dapat medali, bener kan? Ada perunggu, ada perak, ada emas. Dan saya yakin sangat kecewa, sedih gitu kalau kita diberi mandat dalam event seperti tadi, perunggu aja nggak dapet gitu. Sedih banget kan ya? Nah jamaah yang dirahmati Allah, Allah juga kalau pakai bahasa yang tadi ya, setelah kita menjalani ibadah puasa selama Ramadan, Allah juga menyiapkan medali lebih hebat dari yang tadi, tapi pakai bahasa medali. Yang pertama rahmah, yang kedua maghfirah, yang ketiga apa jemaah? Itqun minan nar, dibebaskannya kita kelak dari api neraka. Itu kalau pakai bahasa yang tadi, mohon maaf, medalinya itu 3. Rahmah 10 hari pertama, maghfirah di 10 hari kedua, itqu minan nar di 10 hari terakhir. Nah kalau sampai pas Ramadan salah satunya aja nggak kita dapat, sedih banget lah. Kayak atlet yang tadi. Ya, negara sudah mempercayakan kepada kita, memberikan anggaran yang besar, perunggu aja gak dapet. Ya, kecewa, keluarga kecewa, negara juga kecewa. Nah jamaah yang dirahmati Allah, terkait medali yang dijanjikan Allah, yang tahu persis
Yang dapat medali atau tidak ya hanya Allah. Benar kan? Makanya ucapan-ucapan yang tadi tahniah itu adalah doa dan harapan. Jadi nggak bisa mengklaim minal aidin wal faizin. Asik menang. Jangan terlalu euforia. Ya, jadi tahniah, ucapan-ucapan selamat lebaran banyak banget. Taqabbalallahu minna minkum, itu doa. Ya, ja'alanallahu minal aidin wal faizin, orang lebih singkat minal aidin wal faizin. Tapi ada kalimat yang dibuang, doa. Ja'alana, semoga Allah menjadikan kita minal aidin wal faizin. Cuman kalimat ja'alanya dibuang karena dianggap sudah maklum. Itu doa juga. Qulu amin wa antum bikhair, semoga sepanjang tahun ya antum senantiasa dalam keadaan. Itu namanya tahniah. Nah, itu nggak bisa diklaim. Itu adalah doa dan harapan. Moga-moga ya Allah Engkau terima amal ibadahku. Moga-moga ya Allah Engkau jadikan aku termasuk orang yang kembali ke fitrah dan mendapat kemenangan. Jadi yang tahu persis menang apa kalah hanya Allah. Hanya saja jemaah, indikator kemenangan bisa dilihat tanda-tandanya. Dan disebutkan dalam Al-Quran, disebut pula oleh Rasulullah dalam hadis. Kalau tanda-tanda itu ada pada diri kita, ya kita boleh berharap dengan berbaik sangka. Ya, karena Allah dalam hadis qudsi mengikuti sangkaan kita. Jadi kalau tanda-tanda itu ada, sekali lagi kita bisa berharap dibarengi dengan husnudzon, berbaik sangka. Apa saja tandanya? Ada 6. Pertama, al-istislam, ya, kepasrahan yang total. Yang kedua, al-afu, pemaaf dan lapang dada. Yang ketiga, al-bahjah, menawan dan mempesona. Yang keempat, al-hamasah, semangat. Yang kelima, al-mujahadah, bekerja keras. Dan yang keenam, adamul ya'si, tidak pernah putus asa. Itu 6 poin tuh. Yang pertama apa tadi? Al-istislam, kepasrahan. Kepasrahan itu artinya ketaatan yang total. Kalau kita menjalankan sholat 5 waktu istiqomah, puasa Ramadan gak bolong-bolong, kalau sudah mampu secara materi dan fisik menunaikan rukun Islam kelima, bergaji, itu namanya taat standar. Taat standar. Kalau istislam, kita bisa menerima segala yang datang dari Allah sampai dalam bentuk perintah yang tidak masuk akal, sampai perintah yang sulit diterima secara nalar. Itu namanya istislam.
ibunya Nabi Musa ketika lahir Nabi Musa itu takut. Bahkan perempuan-perempuan yang hamil di masa Fir'aun berkuasa itu udah takut banget. Gimana ntar kalau bayi saya lahir laki-laki, dibunuh lah pasti. Karena apa? Ya, menurut ramalan para dukun, tukang sihirnya Fir'aun, bakal ada anak laki-laki yang kelak lahir yang akan membahayakan kekuasaan Anda. Oh, takut banget Fir'aun kehilangan kekuasaan. Ya, setelah diberi kabar oleh para tukang ramal, oleh para tukang sihir, maka Fir'aun membuat keputusan. Kalau sekarang kepres, keputusan presiden. Kalau zaman Fir'aun ya kepfir, keputusan Fir'aun. Keputusan itu ada dalam Al-Quran. Biarkan hidup setiap bayi lahir perempuan dan bunuh setiap bayi laki-laki. Coba kalau ibu hidup di zaman itu, ibu hamil, deg-degan banget. Gimana kalau laki-laki? Termasuk ibunya Musa. Lahir bener laki-laki Musa. Takut banget, cemas banget. Ya. Turun wahyu surah 28 ayat 7. Surah Al-Qasas. Ya, mari kita lihat nih. Surah 28 ayat 7. Nah, wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibunya Musa, an ardi'i, agar hendaklah kamu menyusui Musa. Ya kalau bisa susuin, ngumpet-ngumpet gitu. Saya di mana harus nyusuin, di rumah, di mana? Pasti bakal ada yang tahu kalau saya melahirkan anak laki-laki. Fa idza khifti alaihi, ya udah kalau kamu takut akan Musa diketahui ya oleh kerajaan gitu. Fa'alqihi fil yammi, maka lemparkanlah ke dalam sungai yang dalam. Bayi disuruh dianyutin ke sungai. Ini perintah masuk akal apa enggak? Manusiawi enggak? Ya, kita aja segede-gede gini yang nggak bisa renang dilempar ke laut, ke kali, belum tentu selamat. Bayi disuruh, kalau kamu takut nanti ketahuan oleh Fir'aun, ya udah lempar aja ke sungai. Wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan sedih. Inna, sesungguhnya aku Allah, radduhu ilaiki, akan mengembalikan Musa ke pangkuanmu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan aku akan menjadikan dia menjadi utusan Allah. Masya Allah. Itu wahyu tuh. Dalam keadaan cemas dan takut, aduh gimana ini? Tapi karena itu perintah Allah, laksanakan. Itu namanya istislam, jemaah. Ini bukan taat, ini di atasnya lagi. Makanya apa? Ramadan, pasca Ramadan tuh ini ketaatan kita lebih terus ditingkatkan sampai bisa ke level istislam, menerima segala yang datang dari Allah, termasuk hal-hal yang gak logis dan gak manusiawi. Di ayat yang lain Nabi Ibrahim mimpi sebentar lagi bulan Idul Kurban, benar kan? Ya, mimpinya Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran surah 37 ayat 100, 101, 102, 103, 104. 5 ayat.
Apa wahyu Allah kepada Ibrahim yang diterima saat tidur? Sembelih anakmu Ismail. Ini perintah manusiawi nggak? Kambing gitu, ayam gitu ya. Ini anak jemaah. Tapi ibunya Musa, Nabi Ibrahim menolak nggak perintah Allah? Protes nggak? Jangankan menolak, jangankan mempertanyakan aja. Kenapa sih Rob? Enggak. Yaitu taat kayak prajurit terhadap komandan, siap laksanakan. Itu istislam. Istislam itu menerima perintah Allah tanpa reserve. Enggak ada komen apapun. Kenapa? Ketaatan kita kepada Allah mesti ditingkatkan terus sampai ke level seperti itu. Alasannya 3 jemaah. Karena yang datang dari Allah pasti benar. Lawannya benar apa? Al-batil. Al-haq kan benar. Lawannya al-batil. Lawang hak masa ditolak. Gitu mananya. Benar kok ditolak. 2, yang datang dari Allah al-khair, baik. Lawannya baik apa? Asyar, buruk. Nu baik masa ditolak. 3, yang datang dari Allah maslahat, manfaat, memberikan dampak baik. Kebalikannya apa? Madorot, mustahil yang datang dari Allah untuk menimbulkan kemadorotan, kerusakan, mustahil. Dengan 3 itu tidak punya alasan kita menolak yang datang dari Allah. Alasannya apa? Yang datang dari Allah al-haq, nggak mungkin al-batil. Masa kebenaran ditolak? Yang datang dari Allah al-khair, baik, nggak mungkin asyar, yang buruk. Baik masa ditolak. Yang datang dari Allah al-maslahat, yang memberikan maslahat, manfaat dalam kehidupan. Gak mungkin yang datang dari Allah untuk menimbulkan madarat atau kerusakan. Masa ditolak? Ya, jadi mari kita tanamkan itu 3 hal. Yang datang dari Allah al-haq, gak mungkin al-batil. Yang datang dari Allah al-khair, gak mungkin asyar. Yang datang dari Allah al-maslahat, gak mungkin al-madarat. Ya sudah, kalau kita sudah yakin banget kayak begitu, terima. Benar kan? Terbukti enggak? Al-haq, al-khair, al-maslahat. Terbukti. Musa tenggelam, mati, apa hidup? Hidup. Qadarullah, emang calon nabi, calon rasul yang kelak bisa menumbangkan kekuasaan yang begitu dolim, begitu tirani. Musa diketemukan oleh penggawa-penggawa kerajaan, dibawalah ke istana. Begitu diberitahu kepada Fir'aun, 1 kata, bunuh. Ya, apa kata sang istri? Pak, untuk bayi laki-laki yang satu ini mah, mamah mohon jangan Pak. Kalau perlu kita angkat menjadi anak. Mama yakin kelak gede dia akan menjadi orang yang memberikan manfaat. Luluh Fir'aun. Luluh. Dan akhirnya apa? Musa hidup di istana. Sehingga tahu dia ruang kerjanya Fir'aun di mana kan gitu. Tempat tidurnya di mana gitu. Jadi seluk-beluk tahu. Karena apa? Orang yang akan meruntuhkan dia harus tahu dari mana caranya. Musa. Nah bayi kan harus nyusu. Disusuin oleh dia nggak mau, oleh perempuan ini nggak mau, oleh perempuan ini nggak mau. Qadarullah. Memang sudah dibuat skenario oleh Allah. Akhirnya perempuan yang dipanggil ke istana ibunya sendiri. Jadi Musa hanya mau minum ASI dari ibu kandungnya. Masya Allah.
Jadi Musa dan ibunya hidup di istana. Gak ada yang nyangka. Ketika Musa besar akhirnya dialah yang menumbangkan tiran. Betul tidak? Jadi kalau sudah dari Allah itu harus kayak gitu tuh. Benar, al-haq, baik, manfaat. Itu namanya istislam. Nah sekarang kan tinggal kita bercermin. Saya kayak gitu enggak ya? Kalau masih, kenapa ya orang Islam berpakaian mesti menutup aurat, enggak kayak orang Barat gitu bebas? Nah kalau masih bertanya-tanya kayak begitu belum istislam. Kenapa sih waris mesti laki-laki 2 perempuan 1? Nah terima aja. Pasti susah kan yang kayak gitu, tapi harus diterima. Jadi sekali lagi, bahasa hadis seperti bayi yang baru lahir. Ya, siapa yang puasa Ramadan semata-mata iman dan mengharap keridhaan Allah, maka keluar dari bulan Ramadan memasuki 1 Syawal kayaumin, seperti hari waladathu ummuhu, dilahirkan oleh ibunya. Bayi baru lahir. Bayi baru lahir kan salah satu sifatnya itu pasrah. Kalau bapak ibunya tega, bayi baru lahir langsung dilempar saja, dibuang ke kandang harimau, berontak nggak? Nolak nggak? Saya emang nggak ada daya, nggak ada upaya, mau diapain aja, hanya pasrah gitu. Kalau diucapkan tuh, kalau orang tuanya tega sadis, brojol langsung dibuang ke tong sampah. Saya emang nggak ada daya, nggak ada upaya, mau diapain aja, cuman pasrah. Bener kan? Itu artinya apa? Kesadaran. Kita di hadapan Allah tuh kayak bayi baru lahir. Ada daya? Nggak ada upaya. Allah ngasih sakit. Allah ngasih musibah. Allah ngasih padahal kita nggak mau pasrah. Persis kayak bayi baru lahir. Nah pasrah itu maknanya jemaah, bentuk ketaatan yang total sampai kepada hal-hal yang sulit dicerna oleh nalar, sampai kepada hal-hal yang sangat jauh dari bahasa kemanusiaan. Kalau itu sudah datang dari Allah, wes terima aja. Jelas jemaah? Surah 30 ayat 30. Mari kita lihat. Ya. Surah 30, surah Ar-Rum, ya. Ayat 30. Nah ini, biar kita tahu arti fitrah. Idul Fitri atau Idul Fitrah, kembali ke fitri, kembali ke fitrah. Ya, ada 2 maknanya jemaah. Fitri atau fitrah itu maknanya ada 2. Makna tipis-tipis, mana yang tipis? Idul Fitri, Id kembali, fitri makan minum. Jadi 1 Syawal sudah boleh makan minum seperti hari-hari sebelum Ramadan. Kembali lagi normal. Pagi-pagi mau sarapan apa, siang makan apa, sore malam makan apa. Udah kembali bebas. Itu makna tipis. Makna yang dalam ini nih. Ya, surah 30 ayat 30. Fa'akim wajhaka. Hadapkanlah wajahmu lidin, terhadap agama. Tafsirnya apa jemaah? Islam ya. Sekali lagi, agama banyak di muka bumi. Jadi kalau kita nggak baca tafsir,
Seolah-olah kita kembali ke agama apapun, nggak bisa. Ini tafsir lidin artinya adalah hadapkan wajahmu ke dalam agama, yakni Islam. Itu tafsir semua ulama tafsir. Hanifan yang lurus. Ya, jadi hadapkan wajahmu selurus-lurusnya terhadap agama Islam. Simak baik-baik kalimat berikutnya. Fitratallah. Itulah fitrah Allah. Jadi fitrah artinya apa jemaah? Islam. Fitrah artinya apa? Tauhid. Allati yang fatara Allah menciptakan annas semua manusia alaiha di atas fitrah. Ada sepasang suami istri, bapak ibunya menyembah berhala. Itu anaknya fitrah. Ini ayatnya. Jadi kalau ada anak non muslim meninggal dunia sebelum usia balik, itu hukumnya meninggal dalam keadaan Islam. Karena setiap bayi yang baru lahir diciptakan oleh Allah di atas fitrah, di atas tauhid, di atas Islam. Ya, allati fatara, Allah menciptakan annas manusia. Bukan allati fataral muslimin, enggak begitu. Bukan allati fataral mu'minin, dia Allah yang menciptakan orang muslim, enggak, tapi fataran nas, umum. Manusia semua diciptakan oleh Allah di atas fitrah. Maksudnya di atas dasar akidah Islam, di atas dasar tauhid kepada Allah. Benar kan jemaah? Itu mana itu tahu. La tabdila li khalqillah. Allah tidak ada yang bisa merubah ciptaan Allah. Dalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, tapi sebagian besar manusia tidak pada mengetahui, enggak pada paham. Ya, jadi kalau anak-anak non muslim, mohon maaf, meninggal dunia sebelum balik, maka hukumnya meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan tauhid. Kalau setelah balik, udah kayak orang dewasa, dia udah punya hak untuk memilih. Ya kan? Dia udah punya ikhtiar, bebas memilih, dan pilihannya bakal diminta pertanggungjawabannya. Kalau dia mengikuti jejak bapak ibunya yang non muslim, ya akan diminta pertanggungjawabannya nanti gitu. Jadi kalau belum balik nggak ada taklif, tidak ada beban dari Allah. Ya, makanya beban itu artinya wajib sholat, wajib puasa kan setelah usia balik. Ya, kalau pakai usia tahun, perempuan 9 tahun atau menstruasi. Jadi kalau umur 9 tahun itu sudah wajib sholat. Jadi kalau nggak sholat udah kayak kita orang tuanya, dosa. Jelas ya? Kalau laki-laki 12 tahun atau pernah mimpi indah, itu tandanya sudah balik. Berarti sudah wajib melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya. Namanya taklif. Jadi pembebanan sudah turun ya kepada kita dari Allah. Terus kalau kita punya anak di bawah 12 tahun laki-laki, di bawah 9 tahun perempuan, ikut sholat, ikut puasa, puasanya benar, sholatnya benar, ya itu pahalanya buat bapak ibunya. Kan dia yang ngurusin. Jadi kalau anak-anak kita udah latihan puasa dan puasanya sudah benar, udah sholat, bacaannya sudah benar, maka pahala sholat, pahala puasanya untuk kedua orang tuanya. Kenapa? Kan dia mah belum wajib gitu. Jelas jemaah? Jadi fitrah atau fitri artinya bersih, suci. Maksudnya apa? Tauhid lah, lahir nggak ada dosa. Ya, mudah-mudahan amal-amal Ramadan kita juga bisa membakar, menghapus dosa-dosa kita, hingga kita masuki 1 Syawal benar-benar kayak bayi. Jelas ya? Itu satu tuh ya. Jadi nanti kita tinggal bercermin. Jadi 6 poin ini buat bercermin.
Yang kedua, tanda kemenangan itu adalah pemaaf dan lapang dada. Makanya bahasa hari Lebaran, hari bermaaf-maafan, itu ada ayatnya. Surah 24 ayat 22 jemaah. Mari kita lihat jemaah. Ini kalau belajar sambil kayak gini ini asik nih. Ya. Surah An-Nur surah 24 ya, ayat 22. Nah, ini dia. Jadi pas Ramadan tuh penyakit-penyakit hatinya lenyap. Iri itu kan penyakit hati. Dengki, cemburuan. Heran dia kerjanya kayak gitu, kenapa uangnya banyak ya? Saya dari jam 6 sampai jam 6 mendapat segini, itu cemburu. Itu penyakit-penyakit hati itu hilang. Ya. Kalau diterjemahkan ya iri, dengki itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, sebel, mangkel, kesel itu nggak ada tuh. Bentar-bentar sebel, mangkel, sebel, kesel gitu. Nggak ada tuh. Yang ada memaafkan, lapang gitu. Ini ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli, wala ya'tali, dan janganlah bersumpah. Ulul fadli, orang yang diberi kelebihan. Minkum, di antara kamu, wassa'ah, dan diberi kelapangan. Yang dimaksud adalah kelebihan harta, kelapangan harta. Ayyutu ulil qurba, sumpahnya tidak memberi kepada karib kerabat. Wal masakin, dan tidak mau memberi lagi kepada orang miskin. Dan sejenisnya ya, fakir, miskin, yatim gitu. Pernah nggak ya anak yatim bandel? Dikasih tapi perilakunya nyebelin gitu. Jangan sampai saya bersumpah nggak akan ngasih lagi. Udah yatim kurang ajar. Nah, tidak ada itu. Ada orang miskin juga kayak gitu. Orang fakir ditolong tapi perilakunya nyebelin gitu. Ini Al-Quran. Jangan orang yang diberi kelebihan harta, kelapangan harta, bersumpah sampai tidak mau memberi lagi kepada karib kerabat. Orang miskin, yatim, dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Ini asbabun nuzulnya turun kepada sahabat Abu Bakar. Bayangin, kaliber generasi terbaik melakukan sesuatu yang tidak baik, salah. Cuman hebatnya generasi sahabat kalau ditegur oleh Allah atau oleh hadis itu langsung berubah. Jadi Abu Bakar itu bersumpah tidak mau nolong lagi, dalam arti tidak mau memberikan bantuan lagi kepada sepupunya namanya Mastah bin Athathah. Jadi bapaknya Abu Bakar sama bapaknya Mastah tuh kakak adik. Jadi Abu Bakar dengan Mastah sepupuan. Nah, Mastah tuh miskin. Keluarganya Mastah miskin. Keluarganya dibiayain oleh Abu Bakar yang kaya. Mastahnya ya dibiayain sekolahnya kalau pakai sekarang. Dibiayain. Tiba-tiba suatu hari Aisyah pulang menangis kejer. Ya ditanya sama bapaknya, kenapa Ngger? Ndok, sayang banget sama Aisyah. Pulang-pulang nangis kayak begitu. Akhirnya ngomong, dikata-katain sama Mastah dengan perkataan yang nggak pantas gitu.
Cok, bapak punya anak dikata-katain orang, apalagi anak perempuan dikata-katain dengan perkataan yang nggak pantas, marah nggak kita? Marah. Abu Bakar saking marahnya sama Masto sampai bersumpah nggak mau lagi membantu dia, nggak mau lagi membantu keluarganya, di stop semua bantuannya. Turun ayat ini, jangan begitu Abu Bakar. Waliyafu tuh, maafkan dia. Waliyasfahu, lapangkan hatimu untuk dia. Jamaah, memaafkan, melapangkan hati sama orang yang tiap hari bikin kesel, susah nggak? Tetangga, keluarga ngeselin mulu, tapi kita suruh memaafkan dan melapangkan, itu susah apa enggak? Susah kan? Lihat katanya, ala tuhibbun, bukankah Abu Bakar dan kalian semua, ini asbabun nuzulnya Abu Bakar, tapi kalimat berikutnya jama, ala tuhibbun, bukankah kalian semua gitu seneng ayyagfirullahu lakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu, seneng gak sih bapak ibu kalau Allah mengampuni dosa kita? Ya seneng banget. Kalau kita ingin dapat ampunan Allah, maafkan orang yang ngeselin kamu. Ini ayatnya. Makanya tanda kemenangan itu kalau jiwa kita lapang kepada semua orang yang pernah, apalagi sering membuat kita jengkel, kesel, mangkel, sebel, marah, maafkan dia. Masya Allah. Makanya surga itu akan didapat oleh orang yang diridhoi dan diampuni dosanya. Ridho dan ampunan Allah akan didapat kalau kita mau memaafkan orang yang berbuat gak baik sama kita. Jangan sampai marah sampai 5 lebaran masa. Masih saya kalau ngelihat wajah dia tuh rasanya pengen ngeludah di wajahnya. Udah 10 kali lebaran masih dendam kayak begitu. Jamaah, bahaya ini. Ini kalau mangkal kayak gini, dendam kayak gini, ke bawah mati, surga tuh kayak kecil akan dia dapat. Ini kira-kira kalau menurut antum, orang yang paling banyak membuat kita kesal siapa sih Pak? Adalah orang yang paling sering dan paling banyak berinteraksi dengan kita. Udah pasti itu. Saya nggak pernah ketemu bapak, ibu nggak pernah ketemu saya. Nggak mungkin saya ada sebel-sebel ketemu, jangan pernah. Coba orang yang paling banyak ketemu dengan kita siapa? Suami istri lah. Pengennya teh, taunya kopi. Pengennya makan siang apa, adanya apa. Terus terang, saya kalau istri udah ngeluarin motor, ya kan, mau kemana Mi? Mau ke warung. Abi ada request mau masak apa hari ini? Apa ya? Gitu, bingung juga. Ini apa ya? Terserah Umi deh, kata saya gitu. Ya, begitu dimasak sayur lodeh, lupa saya tadi pagi, lupa. Kok libur-libur cuman sayur lodeh? Ya kan tadi Umu udah nanya mau masak apa, abinya diem aja. Bener nggak? Astagfirullahaladzim, maafin ya Mi, lupa. Jadi orang yang paling berpotensi membuat kita banyak sebel, banyak mangkal adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan kita. Anak sama orang tua sama anak, guru sama murid, murid sama guru. Itu pasti tuh. Dikasih PR nggak dikerjain, kan sebel saya. Kenapa kamu setiap kasih PR? Kan? Jadi orang yang paling berpotensi membuat kita sebel, kesel, mangkal adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan kita. Dan saya yakin, semua kita tahu, orang yang paling banyak berinteraksi dengan kita adalah pasangan
orang tua dan anak, murid dan guru, kiai dan santri, udah pasti itu. Makanya apa? Ya di bulan Ramadan pelukanlah. Maafin aku ya, iya maafin Umi juga, iya sama-sama. Benar kan Bu? Ini ayatnya. Abu Bakar seneng nggak kalau aku mengampuni dosamu? Ya seneng. Ya kalau gitu maafin Mas toh, gitu seolah. Jangan sampai kamu mutus silaturahim. Jangan sampai kamu memutuskan bantuan selagi kamu bisa dan dia masih memerlukan bantu, apalagi dia saudaramu. Ya kadang-kadang sama saudara kan ngutang sama minjem sama aja ya. Bener gak Pak? Minjem ngutang, ngutang minjem. Saya sama istri saya, sama adik-adik, sama kakak-kakak kayak gitu kadang-kadang. Ini minjem apa ngutang? Waktu itu bilangnya ngutang, tapi mau dibayar-bayar. Jangan ada dendam ya. Jangan dihilangin, itu tetap saudara kita, itu tetap kerabat kita, berdoa. Kalau mau ditegur, tegur baik-baik. Sini bayar utangnya, gitu. Bilangnya ngutang 2 bulan, 5 tahun belum dibayar. Kesel gak Pak? Kesel. Sama tetangga, sama temen kadang-kadang gitu. Bahasanya gampang banget, Anda butuh duit nih 2 juta, tolong dong bantuin. Kapan dibalikin? 2 minggu, 2 tahun gak dibalik-balikin. Bener kan? Jadi orang-orang yang berpotensi ngeselin, nyebelin, mangkelin itu banyak banget. Bisa keluarga, bisa tetangga, bisa teman kantor, bisa siapapun. Bapak Ibu, sekali lagi, kita nggak bakal dapat ampunan Allah, medali ampunan lewat kalau kita tidak menjadi orang yang berlapang dada. Semua manusia punya sifat marah, tapi kalau marah jadilah kayak bayi. Saat sok bayi marah, rewel, ngambek, ditetein dia, ternyata ditetein masih nangis. Oh gerah kali, dimandiin, dibedakin, diem. Ya, nangis rewel, ternyata pampersnya nggak diganti-ganti, udah basah, udah gatal mungkin. Begitu diganti, dibedakin, diem. Jadi kalau marah kayak bayi, kayak anak kecil, sesaat. Nggak ada marah yang terbawa tidur, apalagi marah sampai mingguan, bulanan, tahunan. Di rumah saya itu tanah kosong dulu. Ini 4 tahun terakhir udah rapet sekarang. Dulu tanah kosong. Kalau musim panas, banyak banget anak-anak asar sore itu main layangan, diadu layangan. Begitu ada satu layangan putus, yang ngejar berapa anak? Banyak banget. Yang satu dapat talinya, senarnya, yang satu dapat layangannya. Itu masing-masing mengklaim, aku duluan. Kata yang megang layangannya, aku duluan. Ada anak-anak yang kayak orang dewasa. Ya udah, buat lo talinya, buat lo layangannya. Nggak bisa. Yang dapat talinya berhak sama layangannya, yang dapat layangan berhak sama talinya. Berantem. Saya ngeliat aja di depan rumah. Akhirnya apa? Daripada layangannya buat lo, mendingan robek. Berantem tuh. Tapi ada layangan putus lagi, diuber lagi bareng-bareng. Kirain marahnya lama, ternyata apa? Selesai sore pulang, mereka bergandengan tangan, bercanda ria. Keren banget anak-anak. Seperti bayi yang baru lahir. Seperti itulah kita kalau marah. Ada sahabat Nabi, kurang lebih Nabi lagi duduk seperti ini dengan para sahabat. Ada sahabat yang datang terlambat. Apa kata Nabi? Teman-teman, ahli surga baru sampai. Ahli surga baru datang. Sampai membuat sahabat yang ada di depan Nabi itu terbengong. Ngaji aja telat, tapi Rasulullah bilang ahli surga. Nggak mungkin Rasulullah cuman ngeledek, nggak mustahil Rasulullah ngeledek. Duduk.
Setelah selesai pengajian, ada salah seorang di antara sahabat yang penasaran, lalu menghampiri, "Afwan, antum datang terlambat, tapi Rasulullah bilang ke antum ahli surga. Punya amalan apa sih antum?" Tersipu, malu. Aneh nggak tahu. Tolonglah. Saya yakin, kita semua yakin, gak mungkin Rasulullah bercanda, ngeledek, main-main. Ya datang terlambat disebut ahli surga. Sampai satu hari yang penasaran ini main ke rumahnya. Bahkan sampai minta izin. Aneh main silaturahim, tapi sekalian minta izin mabit di rumah antum, boleh nggak? Ya boleh. Sampai akhirnya nginep di rumahnya. Penasaran, kepengin tahu apa sih yang dilakukan dia. Ternyata apa? Begitu waktu duhur tiba ke masjid, saya ke masjid. Asar tiba ke masjid, ke masjid. Setiap waktu masjid, ke masjid. Sama. Habis subuh baca Al-Quran, habis maghrib sama. Bangun malam tahajud sama. Dia melihat 24 jam nginep di rumah dia, tidak melihat yang beda. Yang dilakukan dia pun saya ngelakuin. Sampai akhirnya sebelum pulang, ya, tolonglah ceritakan. Siapa tahu anak bisa ngikutin, bisa belajar. Ya antum udah ngelihat, anak nggak punya yang lain, ini yang anak lakukan. Ngerengek terus, memaksa terus, tolong ceritain antum punya amalan apa. Akhirnya dia cuma ngerenung, apa sih? Tapi terus terang, saya tuh kepengin gitu kayak Abu Bakar, sodakonya banyak. Ya aneh nggak bisa karena saya nggak punya harta kayak dia. Anak kepengin kayak Umar, kepengin kayak Utsman dan kayak Ali, punya amalan yang luar biasa dengan harta karena mereka orang-orang kaya. Aneh nggak bisa. Apalagi mereka empat-empatnya disebut calon surga tanpa dihisab. Ya sudahlah, saya cuma melakukan apa yang saya bisa. Nah, apa tuh? Jadi penasaran. Ya, apa kata dia? Aneh cuman setiap malam sebelum memejamkan mata tidur, saya hanya memaafkan semua orang di siang hari yang pernah melukai, menyakiti, bikin sebel, aneh maafin. Itu doang. Turunlah surah Ali Imran ayat 133, 134, 2 ayat. Sahabat Nabi kan banyak orang pasar, pedagang. Yang petani sedikit. Rata-rata kehidupan mereka sampai sekarang di bangsa Arab itu dagang. Yang tani ada, jumlahnya lebih sedikit, yang dagang banyak. Udah dari dulu. Ibu pedagang, terus ada pembeli. Telur berapa? 33. Kata pembeli 15.000 ya. Kesel nggak bu? Nawar-nawar, kira-kira masa 33 ditawarin 15.000. Daging berapa? 160 sekarang. Mahal banget bang. 75 ya. Kesel nggak? Mana ada yang jual daging sekitar 75. Jadi orang pasar tuh udah pasti tuh banyak sebel, banyak mangkal. Pedagang kepada pembeli, pembeli kepada pedagang. Saya tidak bisa melakukan amalan kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak Utsman, terutama dari sisi harta karena mereka orang kaya. Ya sudahlah, siapa tahu saya juga kelak mendapat surga Allah. Saya nggak tahu, tapi saya cuma pakai ngira-ngira. Saya hanya ingin melapangkan, mengikhlaskan semua orang di siang hari yang melukai hati saya. Saya sebelum tidur sudah memaafkan mereka semua. Kenapa? Yakin nggak?
ketika kita tidur bakal bangun lagi. Siapa yang bisa yakin? Banyak orang yang tidur langsung bablas mati, banyak. Kalau kita tidur masih membawa marah, dendam, terus mati, wis, pintu surga kayak tertutup jemaah. Maka minimal kita mencontoh sahabat ini. Tiap malam sebelum tidur, pastikan kita sudah memaafkan, melapangkan, mengikhlaskan siapapun yang di siang hari bikin kita nggak nyaman. Jelas jemaah? Jemaah yang dirahmati Allah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Baru ngebahas 2 poin barangkali. Mudah-mudahan nanti bulan depan kita bisa melanjutkan bahasan berikutnya ya. Mudah-mudahan bisa direnungkan juga karena poinnya tadi sudah saya sampaikan. Itu semuanya ya ada pada sosok bayi. Ya, kepasrahan yang total, menjadi orang yang berjiwa, berlapang, itu ada semua pada bayi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rencananya hari ini mau ikut aksi ke Dubes Amerika. Ya, jadi mau naik kereta, bawa mobil, tapi saya mau ke stasiun Depok Baru mengikut aksi buat Palestina. Ya, terutama saya nggak tahu masih keburu nggak, karena nanti di tengah aksi juga ada sholat gaib, mobil khusus untuk 3 tentara kita yang dibunuh oleh penjahat Amerika dan Israel di Lebanon. Padahal mereka adalah bergabung dengan pasukan perdamaian. Ya, jadi memang biang kerok dunia itu ya 2 negara lah. Ya Amerika dan nggak akan gaduh kalau mereka 2 negara nggak melakukan kayak gitu. Ini gaduh banget sekarang, perekonomian terguncang itu ya karena 2 kesombongan pemimpin kedua negara. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan aksi solidaritas bahwa kita insya Allah bersama saudara-saudara kita yang teraniaya, yang terdolimi, wabil khusus di Palestina yang sudah sekian lama. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi insya Allah jemaah bulan depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang belum selesai sawalannya, mari kita lanjutkan. Saya baru 3 hari, masih kurang 3 hari, tapi masih ada waktu 13 hari lagi. Mudah-mudahan insya Allah 6 hari kelar. Yang belum kelar, saya doakan juga mudah-mudahan bisa kelar. Mari kita akhiri, kita pungkasi dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.